Shalom, Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di dalam program Devotion bersama Gereja ICC. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan 11, berarti jatah waktu kita di tahun 2025 ini kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Dan saya berharap apapun yang sedang kita hadapi saat ini, baik itu tantangan, pergumulan, bisa segera terlewati dengan baik, dengan hikmat, dan kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Sebentar lagi kita akan sama-sama merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kolam yang Bocor. Beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga sempat pergi keluar kota. Dan seperti biasa, ketika kita berada di satu daerah atau area yang jarang atau tidak pernah dilewati, maka bukan suatu kebiasaan lagi kita ke pinggir jalan lalu bertanya kepada orang yang sedang ada di situ untuk menanyakan arah. Namun di dunia yang serba digital ini, yang sudah maju seperti sekarang ini, kita segera mengeluarkan handphone kita. Kita menyalakan GPS, kita cari tahu supaya tidak tersesat dan supaya kita tidak terhambat dalam perjalanan kita, sehingga bisa sampai tujuan tepat dengan waktunya. Lalu ketika dalam perjalanan tersebut ada momen di mana saya menemukan handphone saya agak nge-freeze. Sepertinya karena pada saat itu sinyal handphone saya sedikit melambat, dan kebetulan di situ kita ada di sebuah persimpangan jalan, dan otomatis saya melambatkan mobil saya menunggu handphone saya segera pulih kembali, tapi terdengar suara beberapa klakson di belakang saya. Dan karena itu saya harus memutuskan dengan feeling saya sendiri untuk memilih jalur yang kira-kira benar. Dan setelah memilih, ternyata saya memilih jalur yang salah. Alhasil, di situ saya menyadari bahwa secanggih apapun teknologi yang saya miliki saat itu, ternyata tetap terbatas kegunaannya. Akhirnya saya berputar kembali, dan untungnya pada saat berputar kembali handphone saya sudah kembali jalan, dan akhirnya bisa sampai tujuan dengan selamat dan tepat. Di situ saya berpikir alangkah lebih baik jika saya bukan hanya sekedar punya alat penunjuk arah, tetapi saya punya teman seperjalanan yang benar-benar tahu jalan di area tersebut, di daerah tersebut, dan bisa mengantarkan saya beserta keluarga sampai tujuan dengan pasti. Itu akan lebih aman. Ini adalah gambaran yang mirip dengan pengalaman Musa yang tertulis di Keluaran 33, di mana konteks kisah ini terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di tengah perjalanan, mereka sempat jatuh dalam dosa penyembahan berhala dengan membuat patung anak lembu emas. Di saat Musa sedang berada di atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, sebagai konsekuensinya, akhirnya Tuhan menyatakan, saya tidak akan menyertai mereka lagi, yaitu bangsa Israel. Tapi karena Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengutus malaikatnya untuk menuntun perjalanan mereka sampai dengan tanah perjanjian. Di situ Musa yang bertindak sebagai perantara. Dia memohon supaya Tuhan tetap mau bersedia berjalan bersama dengan umat-umatnya. Kita lihat ayatnya. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Ayat 15 kita loncat. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di sini Musa mengerti bahwa lebih penting pribadi Tuhan itu sendiri, lebih penting si sang pemberi berkat dibandingkan hanya fokus pada tuntunannya, berkatnya yang bisa diwakilkan oleh malaikat Tuhan. Musa paham sekali bahwa iya, berkat Tuhan bisa menolong dia, bahwa tuntunan Tuhan bisa membawa dia dan bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, bisa menolong dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Target bisa accomplished. Tetapi apa kabar dengan kehidupan mereka setelah mereka sampai di sana? Bukankah masalah baru akan datang? Bukankah musim kehidupan di sana akan berganti dan bertemu dengan tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi? Bagaimana nanti Musa dan seluruh bangsa tersebut akan menghadapi seluruh tantangan masalah jika tidak ada lagi Tuhan yang menyertai dan menolong mereka seperti yang sebelum-sebelumnya? Kita hendak belajar dari kejadian yang luar biasa ini. Perhatikan, Musa tidak meminta berkat Tuhan saja, tetapi memohon kehadiran Allah sendiri menyertai mereka. Musa tidak berdoa supaya hidupnya dimudahkan dengan segala berkat dan tuntunan Tuhan, mengandalkan berkat Tuhan saja, apalagi dia seorang perantara bangsa Israel dengan Tuhan yang pasti juga pusing, terjepit di tengah-tengah keadaan yang sebenarnya dia juga nggak salah-salah amat. Karena waktu kejadian dia lagi ada di Gunung Sinai, yang melakukan kesalahan adalah bangsa Israel yang membangun patung emas, anak lembu emas itu. Tapi di tengah segala pergumulannya, Musa justru berdoa agar ia semakin mengenal Allah, yang tertulis di ayat 13 tadi, ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Musa doanya malah supaya dia mengenal Tuhan di dalam keadaan yang demikian, di dalam keadaan yang sebenarnya Musa dalam tanda kutip tidak benar-benar salah. Mengenal Allah di sini bahasa aslinya diambil dari Ibrani, yaitu yada, yang artinya adalah bukan hanya mengetahui secara intelektual, tetapi mencoba membangun hubungan dengan sengaja, dengan proaktif, supaya terjadi pengenalan yang lebih intim dan pribadi. Yang pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa mengenal Tuhan berarti mengenal juga pola penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan yang berganti-ganti. Dalam banyak area kehidupan kita pasti sering terpaku hanya kepada berkat Tuhan, hanya kepada pertolongan Tuhan supaya datang ke dalam kehidupan kita, hanya kepada hasil perbuatan Tuhan yang kita tunggu-tunggu nyata hadir. Kalau pribadi Tuhannya sendiri sih, kita kadang-kadang tidak terlalu tertarik. Kadang-kadang ditunda juga, nggak apa-apa deh Tuhan, yang penting pertolongan Tuhan datang dulu deh, saya lagi butuh nih, gitu ya. Yang penting segala kemauan, segala agenda, segala keinginan kita bisa terwujud, cukup Tuhan, Tuhannya nanti dulu nyusul, nggak apa-apa. Saudara-saudara, ini justru hal yang berbahaya ketika manusia hanya fokus kepada berkat yang identik dengan keuntungan kita dan penyelesaian masalah yang segera hadir tanpa menghiraukan kehadiran Tuhan. Di Yeremia, kita mau belajar lagi satu ayat. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Di sini ternyata bangsa Israel melakukan kesalahan lagi. Dia melukai hati Tuhan lagi. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor
yang tidak dapat menahan air. Kolam yang bocor ini melambangkan usaha manusia menolong dirinya sendiri tanpa Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana manusia mencari kepuasannya sendiri atau berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, mencari keselamatan di luar Tuhan. Tapi akhirnya kita sama-sama tahu akan selalu always berakhir sia-sia. Jelas di Yeremia ini Tuhan menyatakan bahwa hanya Dia sumber air yang hidup. Satu-satunya yang bisa memberikan kepada kita pertolongan dan kehidupan yang sejati. Jadi ketika manusia meninggalkan Tuhan dan hanya mengejar berkat, mengejar pertolongan, mengandalkan kekuatannya sendiri, maka hasilnya akan seperti kolam yang bocor. Akan cepat kering, akan cepat haus kembali, tidak bisa menahan air, tidak bisa memberikan kehidupan. Karena air hidup itu hanya Tuhan sendiri. Saudara-saudara, tanpa Tuhan, hidup kita semua tanpa terkecuali akan seperti kolam yang bocor. Tidak mampu menampung berkat Tuhan, tidak ada sukacita sejati dalam kehidupan kita. Karena akan berlalu begitu saja. Lalu saya berdoa supaya kita semua bisa mengerti posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa. Yaitu tanpa kasih dan kemurahan Tuhan, kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Kita akan selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa bertobat dalam mencari Tuhan. Bukan hanya kita berharap kerjaan kita beres, berhasil, tapi supaya kami sadar bahwa dalam setiap keadaan kami bisa menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Berdoa juga supaya kami nggak selalu mencari Tuhan untuk mencari berkat-Nya saja. Tapi ingatkan kami bahwa berkat sejati itu adalah ketika kami ingat dan percaya mengenai identitas kami sebagai anak-anak Allah. Karena itu cukup untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini supaya bisa tertanam dengan baik di dalam hati kami, meresap sampai ke dasar hati kami, bisa bertumbuh dan bahkan berbuah. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion kali ini. Sampai bertemu kembali di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.